Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, mari kita belajar firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat menjadikan pegangan dalam hidup kita dan menjadikan suluh di dalam perjalanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Sukacita yang sempurna Kau tanamkan dalam hidup kami. Bahkan kesehatan anugerah-Mu Kau berikan pada kami. Dan dengan kesehatan ini kami boleh berkumpul bersama walaupun dalam bentuk online. Tapi kami ingin belajar tentang firman-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sebagai orang Kristen pasti kepingin sekali melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka ke gereja, mereka menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka akan melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam minggu ini. Nah, ada salah satu ayat yang mengatakan, janganlah kamu hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku. Nah, jadi hari ini kita akan baca 1-2 ayat, lalu kita akan lakukan. Karena orang yang melakukan firman Tuhan pasti mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Orang yang melakukan firman Tuhan pasti mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dan hari ini satu tema, hadiah dari ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Apa perintah Tuhan hari ini? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu ayat yang harus kita lakukan. Allah mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Apa yang harus kita lakukan? Mencari kerajaan Allah. Saya rasa bukan sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau mencari kerajaan Allah. Nah, manusia berdosa selalu menjauhi kerajaan Allah. Ngerti sebenarnya dia, tetapi jauh dari kerajaan Allah. Melalui Yesus Kristus, kita dipilih oleh Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kesempatan ini tidak boleh kita biarkan. Kesempatan ini tidak boleh kita buang. Ya. Jadi mencari itu adalah usaha. Namanya mencari. Kita tidak duduk diam lalu kerajaan itu datang. Enggak. Kita harus mencari dengan upaya yang kuat, dengan satu keinginan yang luar biasa. Mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Matius 6 ayat 33 memuat tawaran tentang siapa yang mendahulukan, siapa yang mau mencari, mereka akan mendapatkan segalanya. Dalam dunia ini ada 2 kerajaan. Secara rohani ada 2 kerajaan. Yang satu kerajaan duniawi, yang satu kerajaan rohani.
atau kerajaan surgawi. Nah, kerajaan surgawi adalah satu kerajaan yang memberikan tatanan berbeda dengan kerajaan duniawi. Tatanannya berbeda. Namanya satu kerajaan, punya tatanan, punya aturan, punya segalanya. Nah, apakah kerajaan Allah itu? Ya, kenapa kita harus mencari? Kenapa kita harus mendahulukan? Kita harus tahu kerajaan Allah itu apa. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Beda kan? Setiap kali manusia buka mata, apa yang mereka pikirkan? Mencari makanan, minuman, mencari kesenangan secara duniawi. Dia tidak ambil pusing masalah ada damai enggak. Dia tidak ambil pusing ada sukacitanya, tidak. Yang dimaksud sukacita bukan hanya tertawa terbahak-bahak. Sukacita yang sangat mempengaruhi hidup. Beda. Ya, sehingga Tuhan seringkali mengatakan, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Lihat itu loh, burung yang di udara. Tidak ada yang mati kelaparan. Nah, saat ini ditegaskan, siapa yang mau mencari, siapa yang mendahulukan mencari kerajaan Allah, dia akan menemukan makna hidup yang luar biasa. Kerajaan Allah adalah kebenaran. Dan kebenaran inilah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Dan itu semua ada kaitannya dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan dapat hidup benar. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan hidup penuh sukacita. Dan tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan hidup damai dan sejahtera. Ini harus jadi catatan Bapak Ibu. Ya, memang semuanya punya keinginan. Bagaimana caranya untuk hidup damai? Bagaimana caranya untuk hidup penuh sukacita? Bagaimana caranya untuk hidup benar? Semua pengen, tapi hanya sampai pada keinginan. Dan ayat yang kita punyai, yang harus kita lakukan, mengatakan semuanya itu didapat dari Roh Kudus. Kita benar-benar mencari kerajaan Allah, kita benar-benar mendahulukan Allah. Dengan mendahulukan Allah, Roh Kudus menguasai hidup kita. Nah, sesudah kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita harus pasrah. Kenapa? Karena Roh Kudus inilah yang akan membawa kita untuk hidup benar. Hidup benar adalah hidup sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Kita sudah berada di kerajaan Allah, maka tatanannya menjadi tatanan kerajaan Allah. Tatanan kerajaan Allah menyatakan jangan kamu khawatir
Jangan kamu takut. Kenapa tidak boleh khawatir dan tidak boleh takut? Ini di kerajaan Allah. Yang semuanya ini ada tata aturan supaya manusia yang ada di dalamnya lepas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dengan kata lain, kalau saya mendahulukan Allah di dalam hidup kita, maka ketakutan dan kekhawatiran lenyap di dalam hidup kita. Banyak contoh Bapak Ibu. Dalam kitab Injil banyak dicontohkan. Orang sakit disembuhkan. Orang kurang makan, 5.000 orang diberi makan hanya dengan 2 roti. 5 roti dan 2 ikan. Keluarga yang kehabisan anggur cukup dengan air. Kalau ada Yesus di situ. Inilah hidup benar. Hidup yang memiliki Yesus, hidup yang mengutamakan Yesus, hidup yang merajakan Yesus, hidup yang mengistimewakan Yesus. Menjadi hidup yang benar. Dan sesudah kita hidup benar, kita akan ditambahkan dengan sukacita dalam kehidupannya. Sukacita ini menguasai kehidupan kita. Tidak ditanya berapa banyak hartamu, tidak ditanya apakah kedudukanmu, tidak ditanya bagaimana keadaan pekerjaanmu, tidak ditanya macam-macam. Tetapi dalam hati sudah ada sukacitanya Bapak Ibu. Dan sukacita inilah yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, satu ayat yang kita terapkan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya. Maka semuanya itu akan kamu dapatkan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita praktekkan minggu ini. Mengutamakan Allah. Begitu kita bangun tidur, kita mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Kita mulai menghampiri hadirat Allah di dalam hidup kita. Kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Allah yang akan menuntun perjalanan kita hari ini. Dan Allah akan mengatakan, jangan khawatir anakku tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir anakku tentang apa yang kamu pakai. Jangan khawatir anakku, walaupun kadang-kadang harus menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan. Tetapi kata jangan khawatir membekali hidup kita. Sehingga kalau kita sudah merasakan ada di dalam hadirat Allah, di dalam kerajaan Allah, apapun yang terjadi, ketakutan dan kekhawatiran tidak mengusik hati kita. Akibat dari kekhawatiran dan ketakutan tidak mengusik hati kita, seharian Tuhan berikan sukacita. Apakah jumlah tabungan kita banyak atau sedikit? Sukacita. Dan orang yang sukacita, badannya sehat. Kalau dia sakit, disembuhkan karena sukacitanya. Kalau dia mengalami kekurangan, ditambahkan oleh Allah melalui sukacitanya. Dan akibat dari hidup penuh sukacita, ada damai di dalam hidup kita. Damai inilah yang menguasai kita jika kita berada di dalam kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah sampai ketemu. Serahkan hidupmu
dalam kerajaan Allah, maka ada keamanan, kenyamanan yang dilimpahkan oleh Allah. Dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Satu ayat yang harus kita bahas bersama. Satu ayat yang harus kita terapkan di dalam perjalanan hidup kita. Yang selalu mencari kerajaan Allah. Bukan mencari kerajaan dunia, tetapi mencari kerajaan Allah. Maka damai sejahtera akan menguasai hidup kami. Karena hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, bahwa GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu jadwal untuk anak-anak sekolah minggu. Lalu jam 9 pagi itu untuk ibadah raya atau ibadah umum. Dan kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja atau Bapak Ibu yang dekat dengan GBS Haleluya Palur dan kebetulan belum bergereja, kami buka pintu. Kami siapkan tangan yang terbuka. Mari kita beribadah bersama. Lalu tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan belajar ayat demi ayat, ya, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita tetap berada di kerajaan Allah. Lalu pada hari Jumat, setiap hari Jumat itu ada ibadah permata mulai jam 6 sore, lalu ibadah cabang mulai jam 6.30 sore. Ada 2 kegiatan, silakan pilih. Jemaat yang belum ikut permata, jemaat yang belum ikut cabang, yuk mendaftarkan diri. Supaya kita dalam mencari kerajaan Allah ini benar-benar mencari, melupakan yang lain atau menomorduakan yang lain, mencari dahulu kerajaan Allah. Dan setiap hari Sabtu ada ibadah youth, ibadah kaum muda dengan nama Revive Generation. Kaum muda dengan berbagai macam kemudaannya, belajar firman Tuhan dengan cara mudanya, berorganisasi dengan cara mudanya, sehingga kita punya satu ikatan yang kuat satu dengan yang lain. Maka kaum muda yang belum beribadah di youth, kami persilahkan supaya ikut youth Revive Generation. Lalu ibadah online itu tetap ada. Doakan Bapak Ibu agar ibadah online ini menjadi sarana penginjilan ke seluruh muka bumi ini. Oleh sebab itu doakan agar krunya sehat, krunya semangat, alat-alatnya awet, sehingga dapat digunakan untuk menyebarkan Injil melalui ibadah online. Lalu selanjutnya kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Kalau ikut ibadah online, tolong dibuka lalu di like, di share minimal 5 orang. Mari, saya rasa cukup, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang luar biasa.
Kok Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar bersama walaupun dalam bentuk online, menyatukan iman bersama walaupun dalam bentuk online, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang kakinya lemah dan juga kadang-kadang sesek. Ibu Mintarsih pasca operasi usus yang sampai hari ini belum kuat untuk duduk lama. Bapak Petrus Sutresno yang gagal ginjal. Ibu Mariati yang telah Kau sembuhkan tetapi masih kurang kuat badannya. Arin yang tulang-tulangnya rapuh, yang hanya Engkau yang mampu untuk memberikan kekuatan tulang. Dan juga Bapak Ishak yang sudah sepuh, dia minta supaya memiliki kekuatan agar dapat beribadah bersama kami. Hafid, keluarganya minta dia bertobat. Tuhan, hanya tangan-Mu lah yang mampu untuk menjamah dan menjawab doa kami. Maka di dalam nama Yesus, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang lemah Engkau kuatkan. Dan Hafid bertobat menjadi murid Kristus yang setia. Kami juga berdoa untuk Pak Ngadiman yang juga lemah. Kiranya Tuhan beri kekuatan agar Pak Ngadiman sembuh, tetangga-tetangganya mengenal Injil-Mu. Kami bersyukur Engkau telah jamah Pak Gito, Engkau telah jamah Ibu Bambang, Engkau telah jamah Ibu Satinem. Mereka telah Kau sembuhkan. Maka mereka akan bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus yang luar biasa memberi kesembuhan kepadanya. Terima kasih Bapak. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat, kedangkanlah tangan-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.